Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Iya, buat teman-teman yang baru aja join di channel gue ucapkan selamat datang dan terima kasih kalian sudah klik video ini. Nah, di video kali ini gue pengen cerita sama teman-teman semua tentang pengalaman gue menggunakan Xiaomi 11T handphone yang sudah 1 bulan terakhir ini. Ini jadi daily driver gue, teman-teman, ngegantiin si Poco F3 yang waktu itu gue pakai dan Samsung S20 FE yang sempat gue pakai juga beberapa minggu gitu, teman-teman ya. Dan ya, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian beli handphone ini. Yang pertama mengenai sales package-nya dulu, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian beli handphone ini dengan harga 5.999.000 ataupun juga 6 juta ya, 6 juta kurang 1.000, hal yang kalian dapetin di sini yang jelas handphonenya, teman-teman, di sini handphone Xiaomi 11T. Ya, terus kalian juga ngedapetin di sini kabel charger ya, kabel chargernya dia jatuh ya. Kabel charger di sini warnanya orange untuk ujung-ujungnya, teman-teman. Dan juga untuk kepala chargernya di sini kalian dapetin 67 watt. Ya, handphone ini masih ngedapetin kepala charger, teman-teman ya. Dan ini ngecasnya udah cepet banget. Gue tinggal aktivitas pagi aja handphone ini sudah terisi lumayan banyak di 45 menit gitu ya. Karena memang gue biasanya nggak ninggalin handphone itu sampai bener-bener 0% gitu untuk baterainya, enggak. Jadi gue tinggal buat mandi aja ya, dia udah cukup banyak keisinya gitu, teman-teman. Terus kemudian kalian dapetin juga untuk casingnya di sini. Untuk casingnya sendiri warna bening seperti ini dan di bagian kameranya dia ada bumpnya. Jadi kalau misalkan kalian taruh handphone ini di permukaan rata, dia nggak langsung kena permukaan tersebut gitu ya untuk kameranya, teman-teman. Nah, kita beralih ke handphonenya sekarang. Nah, Xiaomi 11T ini dia masuk ke Indonesia dengan 3 pilihan warna. Ya, warna hitam, terus kemudian warna putih dan warna biru seperti yang gua punya saat ini, teman-teman. Nah, sedangkan untuk yang warna birunya sendiri ya, kalau misalkan kalian lihat di sini, kalau misalkan dia terkena sinar matahari, sinar matahari, nggak sinar matahari sih, maksudnya terkena cahaya lampu aja dia akan ada gradasi warna biru-biru ke ungu ataupun juga ke silver seperti ini, teman-teman. Nah, untuk user interface-nya sendiri dari Xiaomi 11T ini, kalau misalkan kita lihat di bagian sisi sebelah kanannya, ya di sini kita bisa lihat ada tombol power sekaligus juga tombol fingerprint dan juga ada tombol volume up serta volume down. Kemudian di sisi sebelah kirinya, ya di sini polosan aja, tidak ada tombol apapun di sebelah sana. Terus kemudian di bagian atasnya kita bisa lihat di sini ada infrared blaster. Terus ada grill speaker dan juga ada mikrofon di sebelah sini. Terus kemudian di bagian bawahnya kalian bisa lihat di sini ada slot SIM card ya. Terus ada juga di sini ada mikrofon, ada untuk port USB Type-C dan juga ada grill speaker lagi. Jadi memang handphone ini dia sudah stereo speaker ya, teman-teman. Dan rata-rata kayaknya handphone Xiaomi sekarang ya yang harganya sudah 2 jutaan ke atas itu sudah menggunakan stereo speaker semua gitu ya. Terus kemudian beralih di bagian belakang, di sini kita lihat di bagian backdoornya pertama-tama ya, teman-teman ya. Di sini ada logo Xiaomi dan ada tulisan 5G di sini ya. Ini menandakan bahwasannya memang handphone ini sudah menggunakan jaringan 5G. Terus kemudian ada setup 3 buah kamera ya di bagian belakang sebelah sini dengan kamera utama di 108 megapiksel. Terus juga untuk kamera ultrawide-nya ada di 8 megapiksel dan kamera telemakro ada di 5 megapiksel. Sedangkan di bagian bawah yang sebelah sini kita bisa lihat ada mikrofon lagi ya, dan juga LED flash di sini dan ada gambar 108 megapiksel AI kamera, teman-teman. Nah, ini gue kletek aja ya, teman-teman ya. Gue kletek aja, gue taruh di sini supaya kalian bisa makin makin mengagumi desain dari Xiaomi 11T ini. Nah, untuk desainnya sendiri menurut gue ini 11-12 ya feel-nya ataupun juga rasanya saat kita genggam ini dengan Xiaomi Poco X3 NFC ya. Tebelnya itu hampir mirip dan juga untuk layoutnya itu juga hampir mirip seperti tombol volume dan tombol powernya gitu, teman-teman. Walaupun memang dia beda di setup kameranya gitu ya. Nah, untuk desain dari layar depannya sendiri ya, teman-teman ya. Nah, ini gue nyalain dulu ya. Fingerprintnya dia cukup cepat nih, teman-teman ya. Nah, untuk layarnya sendiri dia bentangnya ada di 6,67 inch ya. Dia menggunakan panel AMOLED dengan refresh rate di 120 Hz dan touch sampling rate-nya kurang lebih ada di 320 Hz kalau nggak salah ya. Dan di bagian depan ini juga ada satu buah lensa kamera 16 megapiksel ya, teman-teman, dan juga bezel-bezelnya menurut gue ini cukup proporsional meskipun juga di bagian bawah ini bezelnya agak sedikit tebal, tapi ya bukannya nggak bisa dibikin rata, tapi memang kalau misalkan full rata itu dia hak patennya udah dipegang sama handphonenya mereknya buah-buahan gitu, teman-teman ya. Dan ini untuk layarnya ya, teman-teman, sudah dilapisi dengan anti gores bawaan ya dari Xiaomi-nya sendiri. Tapi gue menyarankan kalian itu beli lagi ya anti gores tambahannya, karena memang anti gores bawaannya di sini gue nggak tahu kenapa ya, ini
udah banyak baretnya dan juga agak sedikit geser ke atas ya. Memang karena gue suka ngelap-ngelap handphone seperti ini teman-teman ya. Gue suka banget ngelap-ngelap handphone seperti itu dan dia anti goresnya jadi bergeser ke atas gitu ya. Gue sendiri udah gatel banget pengen ganti anti goresnya, tapi karena untuk kebutuhan video jadi gue belum ganti ya. Setelah ini mungkin gue akan kletek si anti goresnya, atau mungkin sekarang aja ya kletek ya teman-teman ya. Gue akan kletek anti goresnya di sini ya, dan nanti gue akan ganti karena ini anti goresnya tuh udah geser ke atas gitu teman-teman, dan udah banyak udah banyak baret-baretan di sini. Dan ya ini gue akan kletek di sini. Oke, ya sudah terbuka. Ini anti gores bawaannya cuman plastik bening seperti ini ya teman-teman ya, cuman plastik seperti ini aja. Dan ya kalau misalkan ini kita lihat layarnya ya dengan resolusi tadi ya. Resolusinya untuk layarnya gue belum sebutin ya. Layarnya ada di Full HD Plus teman-teman ya. Panelnya AMOLED, dan untuk kecerahannya dia ada maksimal di 1000 nits teman-teman ya. Kalau misalkan kalian pakai di bawah sinar matahari. Tapi kalau misalkan kecerahan generalnya ya ataupun juga umumnya dia ada di 800 nits teman-teman. Dan ya seperti ini penampakan layarnya. Menurut kalian itu seperti apa? Kalau menurut gue sih ini layarnya sudah oke banget ya. Dan memang sudah tidak ada tidak ada delay kalau misalkan kita pakai handphone ini gitu ya. Dan apalagi ya mau gue bahas ya, panjang sebenarnya. Oke, SIM tray-nya. Jadi SIM tray-nya kalau misalkan kalian mau lihat di sini ya, SIM tray-nya dia tidak hybrid teman-teman. Jadi memang cuman bisa nampung satu SIM card dan dua SIM card satu lagi gitu maksudnya. Jadi cuman bisa dual SIM card aja tanpa ada micro SD di sini. Dan dia sudah ada lapisan karet di sini, which is handphone ini sudah support IP53 tahan dengan percikan air gitu. Terus kemudian untuk internalnya ya, jadi varian yang masuk ke Indonesia itu cuman ada satu varian, RAM 8GB dan internalnya di 256GB teman-teman. Untuk prosesornya sendiri seperti mungkin kalian sudah tahu, dia menggunakan Dimensity ya, MediaTek Dimensity 1200 Ultra. Sedangkan untuk skor Antutunya sendiri ya, setelah gua cek di sini ya, handphone ini bisa tembus di 451.000 poin. Ya ini menurut gua memang sudah dibilang ngebut banget enggak, tapi ini balance ya. Chipset ini tuh balance gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan gue pakai buat main game, terus juga gue pakai buat ngerekam video dan segala macamnya gitu ya, untuk multitasking, handphone ini tuh bisa memenuhi kebutuhan gue sehari-hari gitu ya, sebagai konten kreator yang ala-ala gitu ya. Jadi gue buat pakai ngerekam video ya enak, terus gue pakai buat main game juga enak, gue pakai buat nonton video juga enak. Cuman ada beberapa hal yang gue sayangkan di handphone ini tuh yang hilang dari Poco F3. Kayak contohnya adalah fitur MC atau eMMC gitu ya. Jadi fitur yang ngebikin kalau misalkan kita lagi nonton video gitu ya, itu dia frame rate-nya akan naik, yang tadinya jadi dari 30 fps itu jadi ke 60 fps gitu ya. Ini di handphone itu fiturnya hilang gitu teman-teman. Dan itu menurut gue cukup disayangkan gitu ya. Fitur itu hilang gitu. Nah, untuk materialnya sendiri ya, ini kan katanya kan dari kaca ya teman-teman ya. Tapi setelah gue ketok-ketok seperti ini ya teman-teman ya, gue nggak ngerasain ini feel-nya feel kaca gitu ya. Gue ngerasain ini feel-nya feel polikarbonat. Tapi di situsnya ataupun juga di beberapa media gitu ya menyebutkan bahwasannya bagian backdoor ini dia dari kaca. Walaupun gue nggak ngerasain ini kaca, tapi ya udah kita berusaha untuk percaya aja gitu ya. Dan untuk layarnya sendiri tadi selain dilapisin sama anti gores ya, layar ini juga sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass Victus, yang artinya dia adalah perlindungan layar paling the best saat ini dari si Corning Gorilla Glass gitu teman-teman. Nah, untuk di frame-nya sendiri teman-teman ya, frame-nya ini menurut gue balik lagi ya, ini kayaknya bukan metal gitu ya, meskipun juga dijelaskan di sana metal, tapi ini kalau gue gue rasain sih solid, memang solid. Jadi nggak ada gap ataupun yang aneh-aneh gitu ya. Di backdoornya juga nggak ada yang aneh-aneh. Jadi kalau misalkan di Poco X3 NFC itu kan kalau gue pencet-pencet gitu ya, karena dia bahannya dari plastik, itu dia kayak ada rongga di dalamnya gitu. Ini enggak, ini solid gitu teman-teman ya. Begitupun juga bezelnya, ini solid. Tapi kalau misalkan emang gue rasain gitu ya, ini nggak kayaknya tuh nggak yang nggak metal gitu ya. Dan kalau misalkan ini metal harusnya ada garis antena, tapi di sini nggak ada garis antenanya gitu teman-teman. Tapi ya balik lagi, kita berusaha percaya aja deh sama Xiaomi kalau misalkan memang ini bezelnya itu dari metal teman-teman. Dan ya apalagi ya, kita akan coba cek untuk gamingnya teman-teman. Di sini gue kecilin dulu volumenya ya. Terus gue di sini coba main Mobile Legend dulu ya, Mobile Legend. Di sini Mobile Legend ya. Mobile Legend sendiri di sini settingannya ya, settingan defaultnya kalau misalkan kemarin udah gue cek
itu dia ultra ya, ultranya nyala ya. Terus kemudian juga dia sudah high frame rate-nya itu nyala teman-teman. Tapi kita akan lihat lagi di sini teman-teman ya, apakah settingannya berubah gitu ya setelah gua otak-atik handphone ini. Kita coba akan lihat di sini setting, terus kemudian kita pilih ya. Di sini settingan grafisnya ultra, terus HD mode-nya itu nyala dan juga untuk refresh rate-nya itu high teman-teman ya. Oke, ini ada refresh rate ultra. Coba kita akan cek di sini ultra. Oke. Oke, kita akan coba nyalain ultranya di sini ya. Jadi semuanya itu refresh rate-nya mentok kanan, terus juga grafiknya mentok kanan dan kita akan main game apa ya di sini. Kita akan coba main klasik aja ya, klasik ya, jangan rank ya, karena gue bakal AFK di sini. Ya kita akan coba untuk nyalain di sini. Kalau misalkan kita main dengan refresh rate paling tinggi dan juga grafis paling tinggi, nanti teman-teman bisa lihat sendiri hasil dan kualitasnya seperti apa teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ini videonya kecepatan, nanti akan gue skip aja sampai ke pada saat main gamenya. Oke teman-teman, ini kita sudah masuk ke gamenya teman-teman ya, dan ini adalah hasil dari si Xiaomi 11T kalau misalkan kita main game si Mobile Legends ini dengan refresh rate-nya itu ultra dan juga grafisnya ultra. Ini smooth ya teman-teman ya, jadi nggak ada delay kalau misalkan kita touch ataupun juga gerakannya. Ini dia bener-bener mulus banget, jadi nggak ada patah-patah di gamenya teman-teman nih. Ini memang sudah enak banget nih main game Mobile Legends di Xiaomi 11T ini ya. Dan gue juga bingung ya, katanya juga orang-orang tuh bilang katanya Xiaomi 11T ini lebih baik dibandingkan dengan Xiaomi 11T Pro yang which is dia menggunakan Snapdragon 888 gitu ya. Karena memang katanya si Snapdragon 888 di Xiaomi 11T itu ya, 11T Pro maksudnya, dia performanya itu kayak di limit gitu ya. Jadi nggak dilepas gitu ya. Jadi agak sedikit dijaga gitu sama Xiaomi ya, clock speednya maupun juga performanya gitu. Memang agak sedikit dijaga gitu ya sama si Xiaomi. Dan ini kita main Mobile Legends aja menurut gua sudah lumayan enak nih main nih. Ya, bukan lumayan enak, ini enak banget, mulus banget, jadi gerakannya tidak ada patah-patah di sini. Ya, buat teman-teman yang suka main game Mobile Legends, mungkin bisa dicobain handphone yang satu ini, dan ini dia handphonenya tidak panas. Ya, bahkan anget aja nggak menurut gue. Ini masih nyaman banget ya, gue main nggak pakai casing, ini nyaman banget, jadi dia nggak panas sama sekali handphonenya teman-teman. Ya, bahkan kalau misalkan gua main Mobile Legends pakai handphone yang katanya handphone gaming aja, itu dia anget ataupun juga lumayan panas gitu ya. Tapi di sini enggak, di sini normal-normal aja, nggak ada kendala sama sekali ya, nggak ada kendala yang berarti dari Xiaomi 11T ini. Jadi kita akan coba main game yang kedua di sini teman-teman ya. Gua AFK aja di sana, gua close dulu di sini. Terus gua mainin game yang kedua. Di sini gamenya itu adalah PUBG teman-teman ya. Gua akan nyalain game PUBG di sini. Kita akan main game PUBG. Seperti biasa kalau misalkan ininya nanti agak lama setting-settingannya, gua akan percepat aja ya sampai pas lagi main gamenya. Oke teman-teman, ini sudah masuk ke menu gamenya ya. Jadi kalau misalkan kalian main game PUBG Mobile di Xiaomi 11T, settingan defaultnya kalian dapetin di HD High ya. Tapi kalau misalkan kita turunin ke smooth di sini ya, dia ada opsi untuk 90 fps di sini teman-teman ya. Jadi kita akan coba settingan paling tingginya ada di smooth 90 fps. Nanti akan kita lihat seperti apa ya kondisinya kalau misalkan kita main game ini di frame rate-nya itu di 90 fps dan grafisnya itu di smooth teman-teman ya. Dan kita langsung mulai start aja. Ya, ini pas main game PUBG ini agak sedikit berasa anget di sini ya. Padahal baru mulai gamenya, tapi di sini udah berasa anget. Ya, gua rasa sih ini kayaknya efek dari Mobile Legends yang tadi gitu ya teman-teman ya. Dan ya kita akan tunggu aja matchnya di sini. Nanti gua akan skip lagi sampai kita benar-benar masuk ke menu gamenya teman-teman. Ya oke teman-teman, ini kita sudah masuk ke gamenya ya teman-teman. Tapi di sini gue agak sedikit aneh karena nih ya tombol kontrol kameranya nih ya, tombol kontrol kamera kanan kirinya nih nggak tahu nih kenapa dia nggak mau. Tapi ini gue sempet nemuin kasus seperti ini di ROG Phone juga ya. Entah ini dari gamenya ataupun juga dari handphonenya. Tapi kalau gue rasa dari handphone enggak, karena touchscreennya itu dia nggak bermasalah ya. Ini kayaknya sih memang dari gamenya. Gue nggak tahu kenapa. Kalau misalkan kalian tahu bisa tulis di kolom komentar di bawah. Tapi yang jelas ini adalah penampakan dari PUBG Mobile dengan frame rate di smooth 90 fps ya teman-teman ya.
Ini menurut gua main di handphone ini sudah sangat oke ya. Mengenyampingkan ya masalah dari si yang layarnya nih yang nggak bisa di touch sebelah sini ya. Bukan nggak bisa di touch ya tuh, bisa di touch, cuman ini kayaknya memang dari gamenya sendiri gitu teman-teman. Dan ya kita akan coba main di game yang satu lagi, yaitu game Genshin Impact teman-teman. Dan ini akan kita keluarin ya. Dan kita akan masuk ke game selanjutnya, yaitu game Genshin Impact teman-teman. Oke teman-teman, ini kita sudah masuk ke gamenya. Nah ini di game Genshin Impact dia nggak ada error ya, maksudnya nggak ada kendala di touchscreen sebelah sininya ya. Dan kita di sini akan ngedapetin default settingan apa ya, settingan grafisnya. Kita akan coba lihat di sini settingannya adalah ya di sini high semua ternyata teman-teman ya. Jadi di sini langsung semua highest nyala di sini, dan juga FPS-nya ada di 60 FPS gitu teman-teman. Dan kita akan coba mainin game ini ya. Oke, ini kita lagi ada di Mondstadt ya. Jujur gue sih sebenarnya nggak begitu paham main game ini gitu ya. Tapi yang jelas ini kita main game Genshin Impact di Xiaomi 11T dengan highest ya, frame rate-nya highest 60 fps. Ini normal, nggak ada kendala sama sekali gitu ya. Jadi nggak ada kendala sama sekali. Tadi memang pas lagi mulai gamenya, baru mulai gamenya agak sedikit frame drop. Tapi menurut gue masih sangat wajar gitu ya, karena handphone dengan apa ya, dengan prosesor paling ngebut saat ini aja ya, yang lagi sudah rilis gitu ya di Snapdragon 888, main game ini aja masih agak sedikit patah-patah gitu ya. Jadi memang kayaknya game ini khususnya adalah untuk game konsol gitu ya, bukan game untuk apa ya, nggak untuk game handphone seperti ini gitu ya. Dan ini ya lumayan bisa dimainkan gitu ya teman-teman ya, nggak ada kendala sama sekali ya. Jadi masih sangat oke sekali handphone ini kita pakai untuk game. Dan ini dia agak sedikit anget ya, tapi tidak terlalu anget ya, tidak terlalu gimana-gimana gitu panasnya. Cukup anget-anget aja gitu ya, jadi nggak yang sampai panas banget gitu teman-teman. Dan ya mungkin segitu ya mengenai game dari si Xiaomi 11T ini. Dengan untuk kameranya sendiri ya teman-teman ya, kamera dari handphone ini yang tadi gue sudah sebutkan, di sini ada 108 megapiksel. Dan ya berikut ini adalah beberapa contoh gambar ataupun juga video yang berhasil gue ambil menggunakan si Xiaomi 11T ini teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah hasil perekaman video dari si Xiaomi 11T, dan ini direkam di resolusi 1080p dengan frame rate di 30 fps. Dan ini sekarang gue jalan kaki aja teman-teman ya. Untuk stabilan videonya teman-teman bisa lihat sendiri, dan ini juga kualitas audio dari si Xiaomi 11T teman-teman ya. Oke, ini seperti ini kondisinya. Kalian bisa lihat sendiri, kalau misalkan gue lihat di sini sih ini stabil banget ya videonya, jadi nggak ada goyang-goyang yang gimana-gimana gitu ya. Ini sih udah lumayan oke nih teman-teman nih. Oke teman-teman, ini adalah perekaman video dari kamera depan si Xiaomi 11T. Ini dia menggunakan resolusi di 1080p, di frame rate-nya ada di 30 fps. Dan ya ini gue juga jalan kaki aja teman-teman. Untuk kestabilan videonya teman-teman bisa lihat di sini, apakah dia memang stabil atau tidak teman-teman ya. Nah ini untuk untuk HDR-nya teman-teman bisa lihat di sini ya, langitnya masih terlihat biru, dan ya muka gue juga masih terlihat cukup natural gitu ya teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman nih. Oke, yuk kita lanjut lagi. Dan ya kira-kira handphone ini tuh worth it atau enggak sih ya kalau misalkan kita mau beli di tahun 2022. Yang jelas handphone ini sudah 5G teman-teman, jadi menurut gua ya worth it, apalagi sekarang dia sudah menggunakan Dimensity Ultra ya, 1200 Ultra, yang dimana itu adalah Dimensity paling tinggi saat ini yang bisa kita cari di pasaran. Bahkan ada handphone yang menggunakan Dimensity 1200 Ultra ini harganya di atas 9 juta, sedangkan ini cuma 6 jutaan aja teman-teman ya. Handphone ini dia sudah support 5G ya, gue sudah membuktikan ini.
Jadi kemarin tuh gue jalan di sekitaran Monas ya, dan itu dapat 5G ya. Nanti gue coba cari di sini mana screenshotnya. Kemarin gue udah screenshot teman-teman ya. Di sini album, terus gue cari screenshot di sini. Ya, di sini handphonenya sudah dapetin 5G teman-teman ya. Sudah ngedapetin 5G, tapi gue agak sedikit heran karena kenapa download dan uploadnya itu cuma segini dapatnya. Harusnya kalau misalkan 5G itu lebih dari ini teman-teman. Tapi menurut gue ini sudah suatu hal yang baik gitu ya. Kita dapat sinyal 5G di sini, dan handphone ini artinya sudah future proof, yang artinya kita bisa pakai 2 ataupun 3 tahun ke depan teman-teman. Dan dengan harga 6 juta menurut gue ya worth it lah ya. Harga 6 juta kalian bisa ngedapetin prosesor kenceng, terus sudah 5G, layar 120 Hz, AMOLED, terus juga apalagi ya, stereo speaker, terus baterainya besar di 5000 mAh, kapasitas internalnya juga besar di 256 GB, RAM-nya gede 8 GB. Iya, menurut gue ini worth it banget dengan harga di 6 jutaan gitu teman-teman. Dan ya balik lagi sih sebenarnya sama kalian semua, kalau misalkan kalian pengen cari handphone yang mungkin bener-bener flagship gitu ya, tapi kalian dapetinnya second gitu ya. Kalian dapetinnya second, mungkin kalian bisa ngedapetin kayak contohnya Note 10, Note 10 Plus gitu ya, dengan harga sekitaran 6 juta sampai 7 jutaan kalian bisa ngedapetin handphone flagship setahun ataupun juga 2 tahun yang lalu gitu teman-teman. Dan ya menurut gue sih kalau misalkan gue punya budget di 5 jutaan ya, kayak gue sekarang beli ini second gitu ya, gue beli handphone ini second itu cuma 5.200.000 ya, menurut gue worth it. Dan kalau misalkan kalian beli juga baru 6 juta ya menurut gue itu worth it juga teman-teman. Dan ya walaupun handphone ini agak sedikit besar dan juga agak sedikit berat di 203 gram, tapi masih sangat nyaman dipakai dengan satu tangan teman-teman. Jadi mungkin segitu aja video gue mengenai Xiaomi 11T, handphone yang sudah gue pakai selama 1 bulan ini sebagai daily driver gue. Dan kalau misalkan kalian suka sama video gue bisa di like videonya dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan kalian nggak suka sama videonya bisa di dislike aja dan disebarkan sama teman-teman kalian kalau bahwasannya kalian menemukan video sejelek video gue. Akhir kata gue pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 6 juta, menurut gue sih worth it lah ya. Tapi kalau misalkan kalian pengen cari handphone second yang flagship tahun lalu, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Oke, bye-bye.